Salam. Kita puji Tuhan, kita mulai ibadah kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1, 3, dan 4. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan bagi kita terambil dari Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup yang kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pujian dari Pengumuman Remaja.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu yang terambil dari Mazmur 116 ayat yang ke-12 sampai yang ke-19. Mazmur 116 ayat 12 sampai 19, kita membacanya secara responsoria. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Pujian dari PKKPN Ujung Pandang, UP.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pujian Korna Posubulung.
Kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat pada kita hari ini, Minggu 23 April 2023. Yang pertama, warta umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini. Topik minggu dilahirkan kembali oleh firman Allah dalam bahasa Batak, mengulahi tubuh di bagasan hatani debata. 2. Kebaktian wilayah 2. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 2 pada hari Selasa 25 April 2023 masuk pukul 18.30 WITA di rumah keluarga Amang P. Ginting Inang R. Borusi Hombing yang beralamat di Perum Arta Putra Residen Blok C nomor 25 Leko Pancing Maros. Diharapkan kehadiran Parhalado dan keluarga serta jemaat wilayah 2 mengikuti ibadah tersebut. 3. Jemaat yang baru. Mulai minggu ini telah menjadi jemaat gereja kita, yaitu keluarga Amang Sumudung Malau ST, Inang Heti Meita Borusi Jabat Esos, beserta 1 orang anak perempuan. Mereka berasal dari gereja HKBP Getsemani, Resort Pondok Gede, Distrik 19, Bekasi. Sekarang mereka tinggal di Kluster Akasia, Blok B3 nomor 15 Parangloe, masuk wilayah 3. Kepada yang jemaat yang baru dipersilahkan berdiri. Silakan duduk. 4. Perlombaan Pesta Parheheon Ama. Hari ini jam 11.00 WITA akan dilaksanakan perlombaan catur. Diharapkan jemaat yang sudah mendaftar untuk mengikutinya. 5. Sermon Majelis Gereja. Gereja akan melaksanakan sermon majelis gereja pada hari Rabu 26 April 2023 masuk pukul 18.00 WITA. 6. Kebaktian Parhalado dan keluarga. Gereja akan melaksanakan kebaktian Parhalado dan keluarga pada hari Rabu 26 April 2023 masuk pukul 19.00 di gereja ini yang menjadi tuan rumah yaitu keluarga Amang Ate Bakara Inang Situa Kristin FD. Diharapkan kehadiran seluruh Parhalado dan keluarga mengikuti kebaktian tersebut. 7. Basar Makanan Panitia Pasca Politeknik Negeri Ujung Pandang atau PKKPN UP. Hari ini Panitia Pasca Politeknik Negeri Ujung Pandang akan mengadakan basar makanan sebagai permohonan mereka untuk mendukung kegiatan pasca mereka. Basar makanan dengan harga 25.000 per box. Marilah kita ikut berpartisipasi dalam basar tersebut. 8. Pasca Remaja Naposo Bulung. Gereja akan melaksanakan Pasca Remaja Naposo Bulung HKBP Tamarunang pada hari Minggu 30 April 2023 masuk pukul 15.00 WITA yang akan datang. 9. Kursus drum dan bahasa Inggris. Hari ini gereja akan melaksanakan kursus drum dan kursus bahasa Inggris kepada anak sekolah minggu dan remaja. Masuk pukul Kegiatan dilaksanakan pada hari ini jam 15 sampai 17.00 di gereja. 10. Persembahan ke depan. Hari ini kita akan menyerahkan persembahan amplop ke depan altar untuk mendukung pembangunan pos pelayanan HKBP Kendari, Resort Sulawesi Selatan. 11. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis dan pendeta. Jemaat yang sakit, 1. Agusta Kristin Boru Sianipar, perawatan di rumah. 2. MU Hutagalung, perawatan di rumah. 3. Nyonya E Sianipar Boru Hutagalung, perawatan di Rumah Sakit Wahidin. 4. Nyonya Situa Hutapea Boru Siregar, perawatan di rumah. Situa Ade Siregar, perawatan di rumah. Nyonya Situa Ade Siregar M Boru Pardosi, perawatan di rumah. Amang Situa MH Panjaitan,
Puji Tuhan kita sudah bisa bersama-sama dengan Amang Panjaitan pada hari ini. 12. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai 23 April. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Max Marcelo Lepin Siahan, Sekolah Minggu, 18 April, Wilayah 2. 2. Inang YH Boru Marpaung, 20 April, Wilayah 3. 3. Andika P. Sinaga Naposo, 23 April, Wilayah 3. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 13. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 17 sampai 23 April 2023. Jemaat yang merayakan: 1. Keluarga Amang Situa TR Rumah Horbo SE Inang Insinyur TI Boru Pangaribuan, tanggal 20 April, Wilayah 3. 2. Amang P. Ginting Inang R Boru Sihombing, tanggal 21 April, Wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga. 14. Jemaat yang datang dalam ibadah. Minggu 16 April 2023, Gereja HKBP Tamarunang 146 orang. Minggu 16 April 2023, Sekolah Minggu 70 orang. Selasa 18 April 2023, Kebaktian Wilayah 1 48 orang. 4. Jumat 21 April, PA Amaina, Gedung Gereja HKBP Tamarunang, 32 orang. 2. Warta keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Mari kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan sambil menyerahkan persembahan 1A, 1B, dan kedua. Ada
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab khotbah pada hari ini, 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23. Beginilah isi firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Kalau ada yang bertanya kepada saudara-saudara jemaat HKBP, apa ciri-ciri orang Batak? Kita mungkin bisa menjawabnya. Orang Batak, satu, tegas, karakternya kuat. Meskipun orang Batak suaranya keras-keras, tapi begitulah, hanya suaranya saja yang keras, tapi hatinya lembut bagaikan salju. Kan begitu. Jadi mau lo keras-keras pe suara niamat tadi jabu. Labok do anggota na kainangate. Nang pola mabiar hamate. Bagaimana rupanya kalau perempuan orang Batak? Perempuan orang Batak itu setia. Perempuan orang Batak itu juga pejuang. Lihatlah ibu-ibu yang sudah mabalu. Berjuang dia menyekolahkan anak-anaknya. Kan begitu, sudah ada di sini ibu-ibu yang mabalu. Sampai sarjana, sampai sudah berkeluarga. Jadi carilah yang orang Batak, ya laki-laki naposo bulung. Kan begitu. Karakter orang Batak, sudah tahu dia bagaimana. Terus kalau ditanya lagi, bagaimana sih karakter orang Kristen? Bagaimana sih ciri-ciri orang Kristen? Oh, orang Kristen itu bajunya rapi-rapi kalau hari Minggu. Oh, orang Kristen itu punya kalung salib. Oh, orang Kristen itu ditempel di mobilnya, I love you Jesus. Oke. Tapi mampukah kita mengatakan begini? Apa sih sebenarnya ciri-ciri orang Kristen itu?
Mampukah kita mengatakan orang Kristen itu penuh damai? Mampukah kita mengatakan orang Kristen itu pemaaf? Mampukah kita mengatakan orang Kristen itu murah hati? Mampukah kita mengatakan orang Kristen itu selalu berkata-kata baik? Mampukah kita mengatakan orang Kristen itu tidak mudah tersinggung? Mungkin agak berat kita mengatakan itu. Kita melihat hanya aksesoris di luar saja, tapi di dalam kita sulit mengatakannya. Saudara-saudara, itulah yang mau diterangkan oleh Petrus dalam khotbah pada hari ini. Apa sebenarnya jati diri dan karakter orang Kristen? Kepada orang-orang Kristen yang sudah tersebar di berbagai wilayah dalam konteks nas khotbah kita pada hari ini. Supaya ketika mereka tersebar ke berbagai wilayah, yang sudah diaspora, yang sudah pergi meninggalkan kampung halaman mereka itu, yang sudah terpencar ke berbagai wilayah, kekristenan mereka itu tetap, karakter mereka itu tetap sebagai orang Kristen, supaya tidak bercampur baur dengan orang-orang yang tidak Kristen. Itu yang mau ditegaskan oleh Petrus dalam khotbah ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikatakan, hendaklah hidupmu dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Garis bawahi kata menumpang. Memang kita menumpang kok, kita itu peziarah. Kita berkelana di dunia ini. Dunia ini tempat tinggal sementara, bukan tempat yang kekal. Pada akhirnya dunia ini akan kita tinggalkan. Dari segala kemewahannya, dari segala kehebatannya, akan kita tinggalkan dunia ini. Karena apa? Karena kita menuju kepada surga yang kekal. Oleh karena itu selama kita menumpang di dunia ini, hiduplah penuh dengan ketakutan. Ketakutannya bagaimana? Ketakutan kepada Allah. Takut bukan dalam hal sesuatu hal yang mengerikan, bukan. Tapi takut dalam artian hormatlah kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Karena apa? Diterangkan tadi di bawahnya. Karena kamu, saya, saudara-saudara yang hadir ibadah online dan offline, yang hadir pada saat ini, sudah dibeli dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah Yesus yang tidak bisa kita beli dengan uang atau apapun yang ada di dunia ini. Saya dan saudara dibeli dengan harga yang sangat mahal. Yesus tidak menawar-nawar kita. Tidak seperti kita menawar barang di pasar, di swalayan. Berapa Pak? 50.000, kemahalan. Orang sono 30.000-nya. Iya Bu, gak bisa kurang Bu. Yesus gak seperti itu. Gak ditawar-tawar kita. Harganya mahal. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, karena saya dan saudara sudah dibeli dengan harga yang mahal. Oleh karena itu orang Kristen adalah orang Kristen yang mahal. Orang Kristen bukan orang yang gampangan. Orang Kristen bukan orang yang murahan. Betul gak? Iya. Gak gampangan kita, gak murahan kita. Kita itu mahal. Pemazmur mengatakan kita itu berharga di mata Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Kita itu berharga bukan karena ekonomimu, bukan karena jabatanmu, tapi karena darah Yesus yang sudah Anda terima. Pengorbanan Yesus yang sudah kita terima, kita itu mahal. Kita itu berharga. Siapapun saudara, miskin pun engkau, pengangguran pun engkau, tukang beca pun engkau, pemungut sampah pun engkau, pemulung pun engkau. Kalau Anda Kristen, Anda itu mahal di hadapan Tuhan, berharga di mata Tuhan. Jadi kalau kita berharga, kalau kita ternyata itu mahal, hargailah hidupmu. Hargai
ada seorang teolog Dietrich Bonhoeffer berkebangsaan Jerman. Ketika zaman Hitler, Adolf Hitler yang berkecamuk pada saat itu, yang pernah membunuh kurang lebih 6 juta orang Yahudi, siapa yang mengaku Yesus ditangkap dan ditempatkan dalam suatu camp konsentrasi namanya, dan disiksa di situ. Dietrich Bonhoeffer sempat kabur ke Amerika. Kabur dia ke Amerika. Tapi ternyata setelah di Amerika, langsung hatinya nggak enak. Langsung dia merasa bersalah. Loh, kok saya kabur? Kenapa saya takut menghadapi tantangan penganiayaan kepada orang Kristen? Mengapa saya melarikan diri? Berarti nggak benar saya ini Kristen, nggak benar. Dan tikos au Kristen. Kalau saya melarikan diri, kalau saya nggak bisa menghadapi ini penderitaan ini. Akhirnya pulang dia kembali dari Amerika ke Jerman. Setelah di Jerman, dia sebagai teolog tetap dia berkhotbah, ditangkaplah oleh Hitler dan ditempatkanlah di kamp konsentrasi itu. Selama di situ, selama di penjara, Dietrich Bonhoeffer menulis sebuah buku yang sangat terkenal. Buku itu ialah The Cost of Disciples, harga seorang murid. Kalau kita search di Google, buku itu dalam bahasa Inggris. Inti buku itu begini, cost itu harga, disciples itu murid, harga seorang murid. Kata Bonhoeffer dalam bukunya begini, kekristenan tanpa hidup bersama Yesus adalah kekristenan yang hampa. Kalau saudara mengatakan Anda Kristen, saudara mengatakan Anda pengikut Yesus, tapi tidak mau hidup bersama Yesus, itu nol, bohong. Berarti Anda bukan benar-benar sebagai murid. Oleh karena itu kata Bonhoeffer, hargai hidupmu. Tunjukkan kalau engkau berharga. Tunjukkan kualitas imanmu. Bersama Yesus engkau akan menang. Meskipun pada akhirnya dia mati di situ, di Jerman. Tapi dia memenangkan imannya bersama Yesus. Dia tidak kabur menghadapi penderitaan. Betul-betul dia menunjukkan dialah seorang murid Yesus yang mampu menghadapi penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat HKBP Tamarunang, tunjukkanlah kualitas iman dimanapun saudara berada. Jangan bercampur baur imanmu dengan kepercayaan orang lain yang tidak percaya kepada Yesus. Tunjukkan bahwasannya kita ini orang Kristen yang berkualitas, orang Kristen yang mahal, tidak mudah-mudah tersinggung, tidak mudah-mudah pesimis, tidak mudah-mudah marah, tidak mudah-mudah menggerutu, tidak mudah-mudah putus asa. Tapi karena saya orang Kristen yang mahal, Kristus sudah dalam hati saya dan saya sudah dilahirkan kembali. Itulah topik kita pada hari ini. Dilahirkan kembali oleh firman Allah, bukan dari benih yang fana, tapi yang tidak fana, artinya yang abadi. Memang tubuh ini adalah fana. Tubuh ini akan kembali kepada debu karena terbuat dari debu. Mulak muse itu debu menjadi tanah, siantano gabetano. Tetapi roh kita itu, roh kita ini yang sudah dilahirkan kembali dari Allah, dari firman Tuhan, itu akan kembali ke tangan Tuhan. Itulah upah bagi orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, di minggu ini, sebagaimana